Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, saat ini kita mau ibadah. Adik-adik semuanya duduk yang manis. Nah, sebelum kita ibadah, kita harus terlebih dahulu berdoa. Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan. Tuhan menjagai kami selalu hingga pagi ini. Tuhan, kami boleh beribadah walau lewat online. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah Tuhan Yesus. Berkati dalam pendidikannya, berikan Tuhan kecerdasan, kepintaran. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang berkelimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus itu mengalir bagaikan sungai. Nah, untuk itu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita juga harus mengasihi sesama manusia. Seperti itu tertulis di mana Kak Bibi? Di Matius 22 ayat 39. Apa isinya? Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi kita harus saling mengasihi. Untuk itu kita ajak adik-adik kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Untuk gerakannya ya. Kasihnya
mulai ibadah, siapkan hati kita bernyanyi lagu karya terbesar. Kita silakan adik-adik Untuk duduk kembali. Oke. Nah sekarang adik-adik kita akan memuji Tuhan, buka Kidung Jemaat yang nomor 39 ayat 1. Kasih Allah
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tilihlah jemaat-Mu. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu hari ini kita sama-sama mengucapkannya anak-anak ya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Kita berdoa sama-sama. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau hafalan di bulan Juli tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 5. Kita baca ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sama-sama kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 2.
pengakuan iman. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah, kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya. Kita mau mengucapkan janji persembahan. Diangkat persembahannya tinggi-tinggi. Kita ucapkan janji persembahan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Pakai bahasa Batak. 1, 2, 3, ya. Ku peleon kon dan margabus audisi. Dan margabus audisis. Nggak boleh berbohong ya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya. Kita buka Kidung Jemaatnya nomor 301 ayat 1. Kita ulang 2 kali. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang terlalu baik bagi kami, memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur setiap hari minggu kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur, berterima kasih, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji dan dimuliakan, karena Tuhan memberikan kami napas kehidupan, berikan kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Hidupkan kami, berikan kami sukacita dalam pemujian, penyembahan, dan mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengajar kami mengerti firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Inang bahagia melihat ada beberapa orang yang selalu setia, yang beribadah di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita yang tertulis di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Jadi kalau Inang bilang ulangan berarti coba Anda ingat, ada kitab yang pertama di Alkitab kita itu Perjanjian Lama apa? Kejadian, baru apa? Keluaran, baru apa? Imamat, baru Bilangan. Kitab yang kelima adalah Ulangan. Ya, jadi ini adalah kitab yang kelima di Perjanjian Lama. Dari berapa ya kitab Perjanjian Lama ya, Dik ya? Dari 39 kitab Perjanjian Lama ya. Jadi ini adalah kitab yang kelima. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Adik-adik akan buka Alkitabnya di rumah. Inang akan baca untuk kita ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Ini terkenal dengan sebutan Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Jadi ini adalah apa yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian atau sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah di mana berlimpah susu dan madunya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap mengasihi Tuhan. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya kan? Jadi kalau disebut di sini Tuhan itu Allah kita, itu adalah maksudnya bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Ya kan, Dik? Tuhan itu pencipta kita, pemelihara kita, penuntun kita. Sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bahwa Tuhan menaungi mereka dengan awan, membuat mereka tiang api pada malam, awan pada siang hari, memberikan mereka manna untuk dimakan, memberikan mereka burung puyuh untuk dimakan, apalagi memberikan mereka air untuk diminum, menemani mereka di setiap perjalanan 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Bahagianya mereka punya Tuhan yang mampu membawa mereka berjalan begitu jauh dan begitu lama. Dan sama seperti bangsa Israel, bahwa Tuhan itu juga membawa kita berjalan. Tuhan itu mengasihi kita, bukan hanya orang Israel yang dia kasihi, tapi kita juga anak-anak sekolah minggu juga, orang tua kita juga. Maka dikatakan seperti ini kepada bangsa Israel karena Allah lah yang menuntun bangsa Israel dan Allah yang menuntun kita. Jadi kalau Allah itu menuntun kita, Allah itu Esa, Allah itu satu yang kita puji, Dia yang datang menjadi Tuhan kita dalam manusia menjadi Yesus Kristus, dan Dia yang datang dalam roh yaitu Roh Kudus. Dikatakan di sini Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau ada yang bilang berapa Tuhan orang Kristen? 1. Dalam penyataannya ada 3. Allah Bapa Pencipta, Allah Anak Yesus Kristus Penyelamat, Allah Roh Kudus Penghibur, ya kan, penuntun dan sebagainya. Kalau Allah itu Tuhan kita, apa yang harus kita lakukan kepada Dia? Menurut Musa diajarkan kepada bangsa Israel dan diajarkan juga kepada kita, yaitu dikatakan dalam ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Wow, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel dan kepada adik-adik juga kepada kita semua orang Kristen di seluruh dunia, dikatakan di sini, kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, artinya dengan seluruh hidup kita. Dengan seluruh hidup kita, hati, perbuatan, perkataan hidup kita mengasihi Tuhan. Dari mana bisa kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan? Ya dari cara hidup kita. Apakah kita sesuai dengan firman atau tidak? Apa kita melakukan firman atau tidak? Apa yang dikatakan oleh Tuhan haruslah kita lakukan. Mengasihi Tuhan berarti melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Termasuk beribadahkah? Termasuk berdoakah? Iya. Bernyanyi? Iya. Memberikan persembahan? Iya. Masih ada nggak dia yang masih persembahan ke gereja ya sekolah minggu ya? Masih ya? Ya bagus. Termasukkah itu? Termasuk ke menghormati orang tua? Termasukkah tidak mencuri? Termasuk. Tidak berbohong? Iya kan? Termasuk. Mengasihi Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam kitab suci. Itu dia mengasihi Tuhan. Pertanyaan Inang adalah, apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan? Sudah. Apakah harus terus mengasihi Tuhan? Iya. Sampai kapan?
sampai mati. Terus apa yang kau lakukan kalau kau jadi besar nanti? Dikatakan di firman ini, dikatakan di sini, apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang kau perintahkan padamu hari ini, kata Musa, haruslah engkau perhatikan. Tidak boleh main-main. Bagaimana kalau mama atau bapak bicara di rumah? Apakah kita perhatikan? Atau kita nggak perhatikan sama sekali? Pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu aja. Nggak bisa sih gitu kan? Dikatakan haruslah yang kau perintahkan padamu hari ini, yang dikatakan firman Tuhan hari ini harus engkau perhatikan. Berarti kita dengarkan, berarti kita lakukan, kita laksanakan. Itu memperhatikan ya. Kalau hanya didengar aja berarti itu nggak perhatikan. Harus dilaksanakan, harus dilakukan. Itu memperhatikan. Karena semua perbuatan baik diawali dari perhatian, diawali dari hati kita. Dan di hati kita ada firman Allah tertanam dan ada Roh Kudus. Harus engkau perhatikan katanya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Wow, berulang-ulang. Jadi orang Israel diajari oleh Musa agar mengajarkan firman Tuhan itu, mengenai kasih Tuhan itu, mengajarkannya, menceritakannya berulang-ulang kepada anak-anaknya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah besar, sudah menikah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Terus apakah orang tua kita di rumah melakukannya? Sebenarnya harus mengajarkan firman Tuhan di rumah, karena rumah adalah tempat ibadah pertama setiap orang. Dimulai dari rumahnya dia mendengarkan firman Tuhan dan dia datang ke gereja. Dari rumahnya orang tuanya harus menjadi pemberita firman, pemberita Injil di rumahnya. Jadi bagaimana kalau orang tua yang tidak mau mendengarkan firman ya? Bagaimana kalau orang tuanya malas gereja? Gimana dia menceritakan firman Tuhan kalau dia tidak tahu tentang firman Tuhan? Karena firman Tuhan harus didengarkan, baru dia tahu tentang firman Allah. Jadi kalau bapak sama mama malas gereja bilang ya, iya kata firman Tuhan harus datang beribadah mendengarkan firman Tuhan agar dia bisa mengajar berulang-ulang firman itu kepada anak-anaknya. Ya nanti kalau adik-adik sudah besar, ya kan sudah menikah, punya anak, disarankan di sini adalah untuk mengajarkan firman Allah berulang-ulang, membicarakannya di segala waktu, di segala kesempatan. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Coba di sini dikatakan tentang apabila engkau dikatakan di sini apabila engkau duduk. Oh ya, sekarang lagi duduk kan? Dikatakan di sini apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi sebenarnya orang tua kita harus mengajar kita ketika kita duduk, ketika mereka duduk, artinya di segala waktu dan di segala kesempatan, dimanapun, di rumah katanya. Terus yang kedua dikatakan di sini di perjalanan katanya, berbaring dan bangun. Artinya kan itu aktivitas di rumah kita sehari-hari kan. Sebenarnya kita harus mengingat kasih Tuhan, ini dia. Mengingat kasih Tuhan di segenap hidup kita ketika kita duduk, ketika kita dalam perjalanan, ketika kita berbaring, ketika kita bangun. Adik-adik suka nggak mendengar cerita firman Tuhan? Bilang sama bapak sama mama, ceritakanlah sama aku tentang Esther atau tentang Alkitab ya, tentang Ruth atau tentang siapa? Tentang Daniel di Alkitab ya. Itu tentang siapa, Yosua dan yang lain. Cerita Alkitab. Menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab adalah meneladani hidup mereka yang baik itu dan melakukannya. Orang tua sebenarnya harus menceritakan tentang Yesus di rumahnya, di rumah masing-masing dan sama anak-anaknya. Di sini dikatakan, tetapi kita yang masih kecil pun harus merenungkan firman Tuhan di rumah kita apabila kita duduk, apabila kita dalam perjalanan, apabila kita berbaring, dan apabila kita bangun. Jadi artinya hidup kita harus mengingat firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik senang gak berdoa ya?
kalau mau tidur, kalau mau bangun. Senang gak mendengarkan firman Tuhan ya? Atau mungkin mendengarkan yang lain ya? Mana lebih banyak waktumu? Mendengarkan yang lain atau mendengarkan firman Tuhan? Atau senang gak untuk tahu tentang kisah-kisah Yesus ya? Bapak sama mama pasti tahu itu kisah Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Bilang aja untuk diceritakan. Apa yang pernah Yesus buat? Apakah dia menyembuhkan orang sakit? Apakah menghidupkan yang mati? Memberikan mujizat, contohnya air menjadi anggur, dan sebagainya. Dia harus menceritakannya kepadamu, tetapi kau juga harus mau mendengarkannya. Maka dikatakan di setiap waktu mendengarkan firman Tuhan itu. Dikatakan di sini juga, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Wow, siapa yang suka jam tangan atau gelang? Mengikatkannya, orang Israel mengikatkan di tangannya hukum yang 10 itu supaya mereka ingat. Luar biasa kan? Iya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu di sini, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Menuliskan hukum Tuhan itu, mengasihi Tuhan. Iya, di mana katanya? Di tangan, supaya tangan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di hidup kita, di hari kita, di rumah kita, di kota kita, di pintu gerbang, di segala tempat. Di rumah siapa yang ada gambar Tuhan Yesus, Dek? Ada ya? Di rumah siapa yang ada hukum Taurat? Adakah tertulis? Iya, adakah di situ asihilah Tuhan Allahmu, atau di situ Yesus mengasihimu, atau tulisan-tulisan Alkitab atau gambar-gambar Yesus yang tersalib? Iya kan? Adakah? Atau Yesus yang perjamuan kudus dengan murid-muridnya? Itu juga bisa lambang bagi kita untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Lambang di kita. Siapa yang pakai kalung salib juga bisa jadi lambang, tapi jangan memakai itu hanya sebagai perhiasan. Tapi ingatlah bahwa kau sudah ditebus Kristus. Siapa yang suka dengan itu? Jadi di sini dikatakan pakailah itu sebagai lambang-lambang di hidupmu. Tapi imanmu lah sebenarnya yang paling penting di rumahmu dan juga di kotamu. Adik-adik, sebenarnya setiap waktu itu berikan untuk kita adalah untuk memuliakan Dia, untuk mengasihi Dia. Jadi kalau ada orang yang bilang, ngapain beribadah, malas, jangan ya. Kenapa? Karena Tuhan berikan kita nafas untuk memuliakan Dia. Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup. Iya, jadi kalau Tuhan berikan kita nafas untuk hidup, berarti kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Artinya seluruh hidup kita mengasihi Dia, melakukan firman-Nya, dan kita harus mengingat Dia kapanpun, berterima kasih kepada Dia kapanpun. Apakah kita duduk, apakah kita di perjalanan, apakah kita berbaring, apakah kita bangun, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Dan kita harus membuatnya menjadi lambang dalam hidup kita. Artinya kita menjadi teladan bagi orang lain. Tangan kita tidak suka memukul orang lain, ya dong. Iya, jadi perkataan kita juga harus membangun. Di rumah kita juga harus ada damai sejahtera. Di kota kita juga, karena orang yang seperti itu disebut anak-anak Allah. Jadi kita harus menjadi pembawa kabar baik. Apakah pembawa kabar baik itu hanya berkhotbah? Tidak. Berbuat yang baik. Dimulai dari mana, Dik? Dimulai dari rumahmu masing-masing. Kau melakukan hukum Tuhan di rumahmu, menjadi teladan di rumahmu, dan nanti sampai kau besar, sampai kau tua, sampai kau mati, kau tahu bahwa mengasihi Tuhan itu adalah yang terbaik. Jadi adik-adik harus mengulanginya lagi, mengulangi belajar tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan dan melakukannya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami mengasihi Tuhan, bukan karena kami lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah Tuhan yang baik, karena kami tahu bahwa hal yang luar biasa selalu Tuhan sediakan bagi hidup kami. Kami tidak mengerti banyak hal, tapi kami tahu bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihinya dengan segenap hati. Hati kami, jiwa kami, hidup kami
perbuatan kami harus sesuai dengan keinginan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Jika Tuhan melihat kami yang masih kecil, yang belum bisa mengerti dengan baik, biarlah Roh Kudus melalui tuntunannya mengajar kami melakukan kehendak-Nya, melakukan apa yang Dia inginkan. Dimanapun dan kapanpun, biarlah kami mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Duduk di rumah, di perjalanan, berbaring, tidur, di rumah kami, di kota kami, di pintu gerbang kami, di tangan kami, di hidup kami. Kami mengingat kebaikan dan kasih Tuhan, memberikan kami penebusan dalam Yesus Kristus, menjadikan kami selamat karena Dia. Meskipun adik-adik kami masih kecil, biarlah orang tua kami juga mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang di rumahnya, dan mengajarkannya dengan segenap hati untuk mengasihi Tuhan. Biarlah orang tua kami adalah orang tua yang terbaik, yang terus mengarahkan anak-anaknya untuk ikut sekolah minggu online, di ibadah di rumah. Biarlah tidak pernah jemu-jemu untuk memuliakan Tuhan. Karena dimanapun dan kapanpun, Tuhanlah yang harus kami muliakan dan kami puji. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Berkati setiap ibadah kami di rumah. Berkati adik-adik kami, orang tua kami yang selalu ibadah. Dan biarlah jemaat-jemaat yang lain juga yang belum ibadah online di rumah, yang anaknya sekolah minggu ada, Engkau ajak melalui Roh Kudus untuk beribadah dan memberikan persembahan ke gereja. Berkati kami dalam setiap pelayanan kami dan tim yang bekerja untuk ibadah ini. Engkau berkati. Ampuni dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa mereka. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.